Hari ke-10 saya terpapar COVID. Saya mau kasih testimoni sedikit ganasnya varian baru ini. Dia bisa serang 3 bareng-bareng. Demam tinggi, menggigil kedinginan hebat, dan batuk tulang. Pengen pulang. Siapa? Sabar. Oke, Pak. Akui saja, Gue penyintas COVID angkatan varian baru. Serangannya brutal, bikin rusak paru-paru. Elu yang cuma bete di rumah gak menentu. Bersyukurlah kagak hampir mati kayak diriku. PPKM bikin semua susah, mati kutu. Tapi daripada elu yang masuk liat kubur, jadi sadar-sadarin walaupun perut lo lapar. Elu itu beruntung karena lo belum terpapar. Memang Tuhan ada di pihak Abu Janda. Tuhan ada di pihak anti kadrun. Sebandel-bandelnya Abu Janda, dia tetap diberikan kesempatan dan diberikan kelegaan oleh Tuhan. Senakal-nakalnya Abu Janda kalau ngejek orang dan melawak di media sosial, dia disayang Tuhan. Ketika dia yang ada komorbid terkena COVID, banyak teman-temannya seperti Denny Siregar, Ade Armando, dan kami para penulis mendoakan orang ini agar cepat sembuh. Karena kami tahu bahwa Abu Janda ini ada penyakit penyerta yang sulit, persen kesembuhan turun. Kami sempat was-was. Hari ke-10 saya terpapar COVID. Saya mau kasih testimoni sedikit ganasnya varian baru ini. Dia bisa serang 3 bareng-bareng. Demam tinggi, menggigil kedinginan hebat, dan batuk tulang serasa remuk redam luluh lantak. Berdiri pun gak bisa, mikir pun gak bisa. Tenaga kita habis hanya untuk dipakai nahan serangannya seharian. Namun di tengah kesulitan itu ada saja kadrun yang di Twitter dan Instagram Stories mendoakan agar dia cepat mati. Buset, ada saja hati yang jahat dan busuk seperti itu. Namun di balik hati yang busuk ternyata kadrunnya yang mati. Nasib baik ada di diri Abu Janda. Dan artikel ini penulis ingin memperlihatkan bagaimana orang-orang jahat ini memiliki hati yang busuk. Terkena COVID bukannya didoakan, malah dijadikan bahan untuk membuli orang. Pengen pulang. Siapa? Sabar. Oke, Pak. Abu Janda ini memang pembawaannya asyik, santai, dan cenderung nakal. Apalagi kalau dia mulai mengejek kadrun, jiwa anak nakalnya keluar. Saya adalah salah satu orang yang kalau nonton dia bisa ngakak gak karuan dan gak berhenti di video itu. Ngejek kadrun sambil joget-joget, gayanya itu memang ngeselin. Gerang juga sih kadrun kepanasan dan kadrun kejang-kejang, apalagi Rizik dan kawan-kawannya FPI. Apalagi si Felix Xiao yang pernah encounter sama dia di TV On, di acara Karni Ilyas yang panas banget sama dia. Ngejek HTI dan FPI dengan lepas adalah ciri khas Abu Janda. Sesangar-sangarnya saya nggak pernah berani loh sampai ngajak ribut HTI dan FPI. Mereka mainnya keroyokan sih, ngeri kalau ketemu kadrun-kadrun semacam itu. Tapi tidak untuk Abu Janda. Abu Janda ini fokus menghajar kadrun dengan gayanya yang lucu, mengejek parah. Tapi yang paling tidak terpikirkan adalah ketika Abu Janda sakit, malah didoakan cepat mati. Gue penyintas COVID angkatan varian baru. Serangannya brutal, bikin rusak paru-paru. Elu yang cuma bete di rumah gak menentu. Bersyukurlah kagak hampir mati kayak diriku. PPKM bikin semua susah, mati kutu. Tapi daripada elu yang masuk liat kubur, jadi sadar-sadarin walaupun perut lo lapar. Elu itu beruntung karena lo belum terpapar. Wah, ini sudah busuk banget nih motivasinya. Mendoakan mati dijadikan bahan dan konten di media sosial. Diramaikan oleh mereka-mereka juga. Saya nggak tahu apa yang dirasakan Abu Janda jika ia membaca. Saat terkena COVID, semangat hidup ini kurang karena untuk bernafas pun sulit. Jangankan COVID, kena asma saja saya sudah ngap-ngap. Apalagi ditambah berita yang semacam itu. Pasti rasanya kepingin mati saja. Saya kira Abu Janda sudah lebih tahan banting. Dia tetap menjalani pengobatan, semua prosedur penyembuhan dilakukan. Sempat isoman, ternyata kondisi memburuk karena ada komorbid alias penyakit penyerta. Dia akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Setelah itu ia mendapatkan plasma darah, kalau tidak salah 1 atau 2 bag.
Doa orang jahat yang menyumpai dia mati ternyata balik ke orang itu. Ternyata Kadrun yang doakan Abu Janda cepat mati, malah mati duluan. Benar-benar azab membuli orang baik sih. Abu Janda itu dari luar saja nampak nakal, tapi dalam hatinya sangat baik. Akui saja kalian itu memang biadab, barbar, di otak kalian cuma ingin membakar. Akan kami bakar. Akui saja kalian itu memang harus membunuh. Ahok ini dibunuh, hukumnya dibunuh. Akui saja kalian itu memang menggunakan Islam untuk Saya yakin Abu Janda juga pasti sedih mengetahui kalau orang yang mendoakan Abu Janda mati ternyata mati duluan sebelum Abu Janda keluar RS. Dia pasti tidak tega mendengar berita itu. Tapi hidup tetaplah harus berjalan, Tuhan terus berkarya. Orang-orang seperti Abu Janda ini memang harus diberikan apresiasi. Kekurangan Abu Janda sepertinya hanya satu, kurang sering masuk acara TV. Hahaha. Penulis kira, ada baiknya jika Abu Janda bisa masuk ke Cokro TV, menceritakan bagaimana dirinya melalui Kopet. Seperti Ahok yang menceritakan bagaimana pikiran positif dan semangat hidup bisa membuatnya sembuh cepat dari Kopet. Abu Janda juga bisa tuh. Jangan sampai Abu Janda bilang, justru karena gue didoain cepat mati sama Kadrun, itu yang membuat semangat sembuh gue makin tinggi. Awas lu, jangan ngeselin gitu. Sudah waktunya negara ini bebas dari Kadrun. Setidaknya dari Abu Janda saya belajar kalau hidup ini hanya sekali saja. Kalau ada kesempatan untuk hajar Kadrun, hajar sampai habis. Kadrun itu harus dibuang-buangin seperti politisi sampah yang gak guna. Welcome back Bang Permadi, begitulah sembuh-sembuh. Bagaimana menurut Anda? Hari ke-10 saya terpapar COVID. Saya mau kasih testimoni sedikit ganasnya varian baru ini. Dia bisa serang 3 bareng-bareng. Demam tinggi, menggigil kedinginan hebat, dan batuk. Tulang, selasa, remuk redam luluh lantak. Berdiri pun gak bisa. Mikir pun gak bisa. Tenaga kita habis hanya untuk dipakai nahan serangannya seharian. Pengen pulang. Siapa? Sabar. Oke pak. Gue penyintas COVID angkatan varian baru. Serangannya brutal, bikin rusak paru-paru. Lu yang cuma bete di rumah gak menyentuh. Bersyukurlah kagak hampir mati kayak diriku. PPKM bikin semua susah mati kutu. Tapi daripada lu yang masuk liat kubur, jadi sadar-sadarin walaupun perut lo lapar. Lu itu beruntung karena lu belum terpapar. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.